warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Kezia Fiaulia dengan NIM belakang 031. Dan teman saya Filza Arifatusara dengan NIM belakang 114. Lin Dayanto dengan NIM belakang saya 011. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan program Python yang kami buat untuk menghitung proyeksi vektor V ke vektor U, lengkap dengan penjelasan langkah-langkah perhitungannya. Program ini kami buat menggunakan bahasa Python dengan modul custom TK inter untuk GUI-nya. Selanjutnya kita mulai ke penjelasan pada kodenya. Yang pertama, terdapat fungsi parse vektor. Pada fungsi ini, pengguna dapat menginput angka yang harus dipisahkan dengan spasi. Misal, 1 spasi 2 spasi 3. Apabila pengguna memasukkan angka tanpa menggunakan spasi, maka program akan error dan mengeluarkan format vektor harus angka dipisah spasi. Selanjutnya, yang kedua, terdapat fungsi .a, b yang ditulis return sum x kali y for x y in zip a, b. Fungsi ini untuk menghitung dot produk atau hasil kali titik antara dua vektor, x sebagai vektor v dan y sebagai vektor u. Cara kerjanya, elemen-elemen dari vektor a dan b dipasangkan menggunakan zip. Lalu setiap pasangan elemen dikalikan, kemudian seluruh hasilnya dijumlahkan. Yang ketiga, fungsi norm squared. Fungsi ini ditulis return sum x kali x for x in A. Fungsi ini berfungsi untuk menghitung norm kuadrat atau panjang vektor kuadrat. Karena panjang vektor didefinisikan sebagai akar dari jumlah kuadrat komponennya, maka norm kuadrat berarti menjumlahkan kuadrat tiap elemen tanpa diakar. Itulah kenapa di dalam fungsi ini ada x kali x, karena kita mengkuadratkan setiap elemen vektor. Nilai ini digunakan di penyebut rumus proyeksi. Pada bagian ini, program akan mulai mengambil input V dan juga U dari kotak teks GUI. Jika ada input yang salah format, fungsi parse akan mengembalikan none dan perhitungan langsung dihentikan. Lalu, ada pengecekan panjang vektor. Di sini tertulis, panjang V dan U harus sama. Jika panjang V dan U tidak sama, maka akan error. Mengapa wajib sama panjang? Karena dot product hanya bisa dihitung jika jumlah elemennya sama. Jadi, jika vektor V terdiri dari 3 angka, maka vektor U juga harus sama terdiri dari 3 angka. Jika tidak, maka akan error. Setelah input valid, program menghitung 2 hal penting, yaitu dot product antara V dan juga U, serta norm U kuadrat. Dua nilai ini nanti akan dimasukkan ke dalam rumus proyeksi. Ini juga bagian penting. Jika norm U kuadratnya sama dengan 0, berarti seluruh komponen U itu adalah 0. Dan vektor 0 itu tidak mempunyai arah, sehingga vektor lainnya tidak bisa diproyeksikan ke arah yang tidak ada. Maka di sini tertulis vektor U tidak boleh 0. Jika vektor U 0, maka akan terjadi error. Selanjutnya, jika semuanya sudah valid, barulah program akan menghitung proyeksinya. Caranya, dot product dibagi norm U kuadrat untuk mendapatkan skalar. Skalar ini kemudian akan dikalikan ke seluruh komponen vektor U. Hasilnya adalah vektor proyeksi V ke arah U. Program menyusun langkah-langkah perhitungan agar pengguna tahu prosesnya dari awal sampai akhir. Di bagian yang paling atas ada steps untuk rumus proyeksi V ke U. Kemudian ada langkah 1 untuk hitung dot product, langkah 2 hitung norm U kuadrat, langkah 3 hitung skalar, langkah 4 hasil proyeksi, kemudian ada untuk hasil akhirnya. Di
sini adalah bagian untuk GUI custom TK Inter, bagian untuk membuat judul, kemudian untuk memasukkan nilai dari vektor V dan vektor U, membuat tombol hitung, membuat kotak hasil yang akan menampilkan langkah-langkah dari perhitungan, serta root main loop di sini yang berfungsi untuk menjalankan program. Sebagai penutup, sekarang saya akan menunjukkan contoh penggunaan program ini secara langsung. Di sini saya akan memasukkan nilai untuk vektor V-nya, memasukkan nilai untuk vektor U. Setelah dipencet untuk tombol hitung proyeksi ini, program akan menampilkan perhitungannya mulai dari menghitung nilai dot product, menghitung non U kuadrat, menghitung skalar, hasil proyeksi, hingga hasil akhirnya. Dengan begitu, pengguna tidak hanya mendapatkan hasilnya saja, tetapi juga bisa memahami proses perhitungan proyeksinya secara lengkap. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai program perhitungan proyeksi vektor berbasis GUI. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.